akan melakukan P2 di unit WT Hino 500 ya. FM 260 JD. Jadi di sini berbeda dengan unit Sarana. Di sini kita brake-nya itu menggunakan sistem udara ya. Makanya ini ada suara seperti kebocoran ya. Nah, itu udara. Nanti pastikan tangki udara ini bisa kita lihat dari instrumen panel nanti. Instrumen di atas itu dia di angka 6 sampai 9. Kalau di bawah 6 sampai 9 jangan dioperasikan. Harus diisi dulu. Kapan ngisinya? Pada saat unit itu idle atau running ya, dia akan otomatis mengisi. Kenapa? Kalau dia nggak ngisi, maka brake itu tidak akan berfungsi ya, tidak akan berfungsi. Berbeda dengan Sarana, tanpa angin pun dia masih berfungsi ya. Mungkin kita mulai dari sini dulu. Ini namanya engine stop ya. Pada saat ada emergency, kita bisa mematikan engine dari sini. Kalau tinggal tekan aja seperti ini. Kalau mau menghubungkan kembali, tinggal tarik. Sorry. Ini pemutus arusnya ya. Kalau seperti ini off. Nah, dipastikan sebelum start ini harus posisi di on. Nah, ini posisinya harus di on juga. Kalau dia tekan begini ini mati nih. Nggak bisa start ya. Setelah kita pastikan, kita buka kap depannya ya. Nah, ini di sini ada tombolnya nih. Tarik aja sini. Nah, sudah, kita tutup. Nah, hati-hati muka ini ya, bisa terjepit. Kita kaitkan di sini ya, supaya kita lebih mudah mengecek level-level cairan. Di sini adalah cairan air radiator. Ada gambarnya ya. Nah, ini air radiator. Dipastikan di antara garis minimum dan maksimum. Kalau misalkan di bawah minimum itu harus ditambah. Ya, namanya lewat sini. Terus kemudian ini ada oil cloud ya. Di sini juga ada maksimum dan minimum. Tidak boleh di bawah minimum. Yang layak operasi adalah di antara garis ini, Pak. Ya. Nambahnya lewat sini. Sebagai driver atau operator, tidak usah kita yang nambah, kita tinggal menginformasikan. Terus kemudian dari posisi depan sini masih ada cairan lagi, ini air wiper. Pentingnya air wiper adalah pada saat kaca di depan itu terhalang oleh debu, mungkin berkabut, nempel debu. Kalau air ini sampai kosong, itu kita nggak bisa membersihkan kaca. Bahaya nggak? Bahaya ya, karena mengurangi pandangan. Itu termasuk kondisi tidak aman ya. Makanya harus selalu ada isi airnya ya. Mengisi airnya harus dengan air bersih, yang air siap minum. Kenapa? Kalau air sembarangan nanti hose-hosenya itu bisa mudah buntu ya. Kalau udah buntu, menjamur, nah itu nggak bisa juga keluar nanti. Terus dipastikan tidak ada kebocoran-kebocorannya ya di sini, di radiatornya. Radiator itu juga bisa terjadi kebocoran. Bagian bawah ya. Ini guardnya, guard radiator ya. Ini jangan sampai kita ada boulder, kita lewatin di tengah. Nah, kalau kecil aja nggak apa-apa, usahakan dihindari ya, jangan dilewatkan di tengah. Kalau di tengah nanti ininya bisa bengkok. Ya, bengkok ya. Guard radiator. Kalau udah bengkok, ngenain radiator bisa jebol. Bagian bawah spring-spring dilihat ya, dipastikan tidak ada patahan-patahan ya. Ini masih aman nih dari sisi depan. Kita lanjut. Nah, kemudian dari sini kita cek bagian tire. Ini bagian treadnya ya. Treadnya dipastikan dalam keadaan normal. Biasanya ini bisa rompal, Pak. Mungkin sampai sering ngelindas boulder, ya. Bisa lepas ini. Oh, lepas. Nah, kalau udah sering, makanya boulder nggak boleh dilindas atau dilangkahin ya. Kalau ada informasikan supaya boulder itu dibersihkan dengan grader atau dozer. Ini bagian
samping, bagian samping atau sidewallnya tire ya. Jadi yang dicek adalah treadnya, sidewallnya dalam keadaan layak, nggak ada robekan ya, masih normal kan? Iya Pak. Masih normal. Terus kekencangan baut rodanya ini dilihat secara visual ya. Itu keseluruhan Pak. Ya keseluruhan. Ini bisa kendor. Belakang juga. Ya belakang juga. Kita mulai dari depan dulu. Iya. Kalau ini satu kendor kita biarin, otomatis nanti yang lainnya mudah kendor. Misalkan ada yang kendor segera dikencangin ya, dilaporkan saja. Ya, tugas kita adalah melaporkan. Jangan sampai kendor satu dibiarin, nanti bisa lepas ya. Terus kemudian dari sisi sini masih kita cek ya secara visual. Itu bagian spring ya. Kemudian ini shock absorbernya di depan tuh ini. Terus bagian sini masih sama kita cek ya, bagian spring. Di sini harus ada pelumasan. Nah, ini kalau kering harus dilakukan grease. Kalau tidak di-grease sampai kering bisa aus ya, bisa terjadi kerusakan di bushingnya sini. Oh, itu pusing Pak ya. Ya. Pen spring depan ya. Terus kemudian ngegreasnya ini ada nepel-nepelnya ini ngelewat sini. Kemudian ini adalah oli steering ya, kita cek juga oli steering. Kita buka. Nah, di sini bisa kita cek di sini. Antara minimum dan maksimum. Nah, selama masih ada olinya berarti masih di atas garis minimum. Ya, kalau di sini maksimum. Berarti siap untuk dioperasikan. Kembalikan lagi. Jangan lupa ditutup lagi ya, yang rapat. Kembalikan lagi. Ini untuk nambahnya kalau kurang. Ini hanya untuk ngecek saja dipsticknya oli steering. Jangan sampai oli steering itu di bawah minimum. Nanti bisa terjadi kegagalan fungsi steering ya. Nggak bisa belok unitnya. Ini adalah dipstick oli engine. Ya, oli engine-nya harus dicek, tarik. Caranya adalah seperti ini, kita lipat seperti ini, baru kita cek begini. Ini patah ini. Harusnya ada. Nah, antara misalkan di sini ya, antara minimum dan maksimum tadi udah dicek masih aman level olinya. Jadi cairan-cairan tersebut tidak boleh di bawah garis minimum. Yang boleh dioperasikan adalah antara minimum dan maksimum. Terus kemudian ini tangki hidrolik, nanti kita bisa cek dari sisi sana ya. Intinya kita pastikan tidak ada kebocoran. Nanti di sana ada gelas indikator sambil bakar. Nah, baterai ya. Baterai yang kita cek adalah kekencangannya, kita buka dulu. Nah, ini pakai baterai kering ya. Jadi kita cek kekencangannya. Nah, kalau dia kendor, segera dilaporkan. Karena kalau kendor, unit tidak bisa melakukan starting dan pada saat bekerja tidak bisa melakukan charging atau pengecasan. Jadi dipastikan pengkabelannya ini ya, kepala baterainya, kebersihannya supaya apa, mudah untuk melakukan pengecekan. Kalau baterai basah nanti yang dicek adalah kekencangannya, pernafasannya dan level air baterainya. Ini kita menggunakan baterai kering, kita cukup ngecek kebersihan dan kekencangan pengkabelan. Ada yang ditanyakan di sini? Cukup ya? Cukup. Kita lock lagi. Ini adalah filter fuel ya. Filter fuel. Terus kemudian ini adalah tangki fuel. Jangan lupa pada saat setelah saya pengisian dipastikan lagi, biasanya tutupnya lupa nutup ya. Sebagai driver pada saat kita ngisi fuel, misalkan sudah ada kode penuh ya, silakan jalan, jangan lupa dicek. Bisa dilihat dari spion ya, atau kalau perlu sampai turun dilihat. Jangan sampai ini tidak dipasang. Biasanya ditaruh di sini, lupa kita jalan, jatuh di jalan. Sampai memasukkan kotoran di dalam sini akan mengganggu di fuel sistemnya.
sasis-sasisnya ya, ini adalah sasisnya sampai panjang ke sana itu dicek, bisa terjadi keretakan ya, keausan baut-bautnya, kekendoran baut-bautnya dicek. Kita cek di sini lagi bagian bawah sini, ini adalah pompa PTO ya. Ini juga bisa terjadi kebocoran oli di sini ya. Ini ada rembesan kan? Iya, Pak. Kalau rembes ini masih bisa dioperasikan, tapi kalau sudah ada kebocoran harus segera dilaporkan sehingga dilakukan perbaikan. Propeller sub ya, yang panjang ini dicek, ada baut-bautnya itu bisa kendor ya, bisa kendor, dicek. Terus kemudian ini yang dinamakan chamber brake ya, chamber brake. Makanya nggak boleh ngelewatin boulder, itu biasanya boulder tuh bisa mengenai chamber brake ini ya, bisa penyok ya. Makanya dikasih safety chamber. Kalau udah itu penyok, nanti berhubungan dengan kegagalan fungsi brake atau pengereman atau rem parkir ya. Kebocoran pada angin. Kita lanjut di tayar bagian belakang ya, sama seperti yang di depan, bagian tread, sidewallnya, kekencangan baut-bautnya ya. Terus kemudian ini adalah final drip, ini juga bisa terjadi kebocoran karena di dalam situ ada pelumasan juga, ada komponen. U-ball ini juga rawan patah ya, rawan patah pada saat unit itu gerakannya. Kalau impact sih nggak masalah ya, kalau ada gerakan seperti jalan undulating beda tinggi bermuatan ya, itu nanti bisa patah ini Pak, pengikat springnya, U-ballnya ini. Nah ini springnya dicek secara visual, ini juga bisa terjadi patah ya. Aman ya. U-ball, spring, tidak ada keretakan, kekendoran. Terus kemudian ini adalah trunion ya, trunion yang di sini adalah torque rod. Ini rubber torque rod, rubbernya ini juga bisa aus Pak, kalau sudah aus dia oblak nanti. Makanya kalau ngecek dilihat rubbernya ini ya. Rubbernya itu kalau sudah retak-retak habis ya segera diinformasikan. Sama ya bagian di sini ya, dicek juga. Terus kemudian bagian sasis belakang tidak ada keretakan. Terus ini sprayernya ya, sprayernya kita bisa kontrol nanti di dalam. Ini valve-nya ya, untuk buka tutupnya. Ini pompanya ya, pompa. Itu yang atas tuh namanya water cannon. Water cannon ya. Ini untuk biasanya untuk ngisi tandon. Ngisi tandon bisa pakai hose ini, hose fleksibel ini, dan lewat water cannon pun juga bisa. Tergantung dari valve mana yang sampean buka. Ya, setelah PTO diaktifkan, RPM digunakan sesuai. Sampean mau masang hose-nya di water cannon atau di hose ini bisa. Tergantung dari mana, dari valve, dari kerannya ya, kerannya. Nanti sama-sama kita prakteknya ya. Kita dasarnya saja dulu ya. Ya, hati-hati. Bagian sini juga sama. Sasis-sasis ini bisa terjadi keretakan, baut-bautnya juga ya, bisa kendor, bisa hilang. Nah, dicek secara visual. Terus kemudian di sini sama, ini namanya apa tadi? Final drip. Final drip. Tayarnya ya, batiknya ini sudah mulai aus ya, tripnya ya. Ini adalah U-ball. Kalau ini spring. Ini trunion ya. Kalau yang ini rubber torque rod yang karetnya itu. Kalau yang besinya itu namanya torque rod. Terus masih sama nih sasis-sasisnya ya. Dari sini juga kita tengok chamber brake-nya ya. Dipastikan aman, tidak penyok. Terus propeller sub ya, baut rodanya itu kelihatan ya dari sana. Nah, masih aman ya, tidak ada kekendoran. Terus ini adalah muffler ya. Fungsinya adalah meredam percikan api dan meredam getaran ya. Terus kemudian ini adalah tangki udara ya, tangki udara 1, tangki udara 2.
Bagaimana cara pengecekannya? Kita membuang kotoran pada tangki dengan cara kita tarik di sini, kita drain. Nah ini Pak, di sini. Nah ini ada bekas airnya, tadi sudah di drain sama operatornya ya. Tinggal tarik aja, nariknya jangan nanggung-nanggung, tarik sekalian. Ada nggak airnya? Ada tadi ya, nyembur tuh. Nah, Iya, ada. harus dibuang setiap sebelum dioperasikan. Yang dibuang adalah kotoran airnya dalam tangki, sehingga tidak mengganggu pada sistem air sistemnya, ya, sistem pengereman. Nah, setiap sebelum operasi. Nah ini ya, oli hidroliknya untuk PTO. Ini adalah gelas penduga atau kaca penduga di antara minimum dan maksimum. Kalau ini boleh operasi nggak? Boleh. Selama olinya masih kelihatan itu boleh dioperasikan. Kalau sudah nggak kelihatan berarti di bawah minimum, berarti nggak boleh dioperasikan, ditambahin lagi ya. Sama ya, di depan sini tayar dicek. Apa saja yang dicek? Silakan Mas, nggak apa-apa. Tayar. Heeh. Ini apa namanya? Trip, Trip. kembangannya ya. Ya. Ini Luaran. final trip di belakang. Ini sisinya ya. Sisinya. Ya, set wall. Set Ya, wall. Ini nggak ada. Biasanya bisa nggak robek ini? Bisa, makanya dicek. Ini aman ya? Aman. Terus baut-bautnya ini. Sama ya, sekalian di sini kita ngecek ini pin springnya, pelumasannya ya. Springnya juga nggak patah. Itu tanda-tandanya kalau pelumasan itu sudah haus gimana, Pak? Kering di sini. Kalau ini kan masih ada hitam-hitam ini. Nah ini grease ini. Oh, dia kering kalau haus. Ya kering. Kalau yang di sebelah tadi tuh haus Pak ya? Keringnya? Masih boleh. basah, masih ada pelumasannya. Kering juga ya. Makanya ada jadwalnya. Biasanya 1 minggu sekali itu ada penjadwalan greasing. Nah jangan lupa nanti. Misalkan tidak di greasing minggu ini, pada saat Anda mungkin ada perbaikan di workshop, masuk sambil dicek, Pak, saya minta greasing dulu, ini ada sudah mulai kering. Terus kemudian sekarang ini apar. Fungsi apar adalah Alat pemadam kebakaran. alat pemadam Kebakaran. ringan. Dicek jarum penunjuknya ini di antara area warna hijau ya. Ini adalah hose-nya, nozzle-nya. Kemudian ini adalah pemicu, handle dan Pin. pinnya di sini ya. Ada pinnya ya. Nah, nih pinnya. Ini lepas. Harusnya di lock. Terus kemudian ini adalah tabungnya. Di sini ada petunjuknya ya. Pada saat memadamkan terjadi kebakaran, pertama adalah jangan panik ya. Yep. Tes aparnya dulu. Kita lihat arah angin. Sambil ngetes itu melihat arah Angin. mata angin. Jangan melawan arah angin. Misalkan anginnya ke arah kita. Iya. Ya, kita berarti harus ke Mutar. arah sana. Ya. Kita harus searah dengan arah Angin. posisi. Bisa nggak terjadi kebakaran pada WT? Bisa. Bisa. Ya, disebabkan karena electrical sistemnya ya. Overheat ya. Mungkin ada macun di area yang sumber panas ya. Karena munculnya api itu karena adanya panas, bahan bakar dan oksigen udara. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ini namanya pre-cleaner. Fungsinya adalah menyaring udara dari kotoran kasar. Kemudian dilanjutkan ke air cleaner. Oh, itu. Ya, menyaring kembali sehingga kotoran-kotoran halus itu disaring di air cleaner tersebut. Ini adalah das indikator. Ya ini das indikator. Jadi kita ngelihatnya dari sini aja, nggak perlu buka ini Pak. Dari sini saja, nanti kalau di sini ada mengarah warna merah, di sini nanti muncul. Kalau berarti ini ada indikasi terjadi kebuntuan. Nah, kalau udah ada kebuntuan, laporkan ke pengawas dan mekanik sehingga dilakukan pembersihan. Kemudian ini untuk tombol resetnya, tinggal reset. Ya. Das indikator. Oke. Kita lanjut. Nah ini tadi sekalian ya. Sekalian tadi belum saya jelaskan. Ini adalah sebelum sampean mengoperasikan unit, dipastikan ini adalah lock cabinnya. Lock cabinnya harus dipastikan terpasang, pinnya terpasang ya. Siapa tahu habis dibuka cabinnya lupa nggak di lock. Nah, ya, dipastikan. Intinya
intinya adalah utamakan keselamatan. Nah, pada saat membuka kabin, jangan lupa ini juga ada locknya supaya mengunci supaya kabinnya tidak turun, ditarik. Pada saat nutup juga ditarik. Setelah ditutup, ininya dikunci. Ya. Ingat, kalau tidak didampingi oleh mekanik, jangan membuka kap kabin, ya, jangan buka. Kecuali ada mekanik. Karena sudah sering terjadi operator itu buka ini, nutupnya itu terjepit, ya, bahaya. Jadi laporkan ke mekanik, biar mekanik saja. Kita cek aja secara visual saja. Secara visual saja. Mungkin itu saja yang P2 hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti langsung saja. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Cara menghitung spring. Cara menghitung spring yang oke. Spring itu dihitung seperti ini contohnya, ya. Nah, spring itu kita hitung dari bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau misalkan patah yang di berapa di sini, ya. Nah, bilang aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spring nomor 8 dari bawah. Ada lagi? Cara menghitung tire dari kiri, depan kiri. Jadi tire itu misalkan pecah nomor 1, berarti yang ini. Kiri. Nah, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sekarang saya tanyakan yang ini. Ini tire nomor berapa ini? 10. Ah, 6, Pak. 8. Ya, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang saya tanya nih, ini tire nomor berapa ini? Ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau ada breakdown tire, dicek, laporkan. Tire nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan nomor 4, nomor 4. Tapi ada yang ditanyakan? Cukup, ya? Bisa kita langsung naik ke atas? Kita cuci tangan dulu. Bagian dalamnya kita langsung saja naik, ya. Kebiasaan operator tuh naiknya dari kiri biasanya. Ada yang dari kanan, ya. Kalau rata-rata kita ambil dari kiri. Biasanya sepatunya itu ditaruh di sebelah kiri. Nah, ini, ya. Nah, kita naiknya tetap kita menggunakan metode 3 titik tumpu. Bahaya apa yang bisa terjadi? Pleset. Hati-hati nih. Oke, satu dulu. Masih dulu tuh, ditutupkan dulu. Ya, Pak. Kap, Iya, Pak. kapnya. Ya, naik ke belakang. Naik lagi. Gak apa-apa, nanti dibersihkan sepatunya, taruh aja situ. Semuanya naik di belakang situ. Berapa orang tadi? 5 ya? 5, Pak. 1, 2, berarti di belakang 3. Kursinya itu ada setelannya. Naik dulu. Setelan kursi. Sini aja. Ya. Kalau sudah, setelah kita melakukan P2 tadi di luar, dipastikan tidak ada kebocoran, keausan, kekendoran, keretakan. Ya, tadi sudah dilakukan kan? Tire bisa nggak bocor? Bisa nggak ada keretakan, keausan, kekendoran? Bisa. Nah, semua komponen yang di luar situ dipastikan tidak ada unsur 5K. Ya, kebocoran, keausan, kekendoran, keretakan, dan kebersihan. Kenapa harus bersih? Supaya kita bisa mengecek secara visual dengan mudah. Seandainya spring itu tadi kotor, nah bagaimana kita bisa ngecek adanya patah spring, ya, dan komponen-komponen yang lainnya, ya. Makanya kebersihan itu juga paling penting. Tidak harus bersih celing, ya, tetapi minimal kita bisa melihat secara visual untuk melakukan pengecekan.
Nah, setelah selesai semua dipastikan tidak ada kelainan pada unit. Bila ada kelainan segera laporkan ya. Kita bisa lanjutkan naik di dalam kabin. Pertama yang kita lakukan adalah setelah kita naik di jok kemudi, kita setel dulu ya. Setelan kemudi kita sesuai dengan kenyamanan ya, harus nyaman. Setel dulu dipastikan. Nah, kira-kira segini. Saya segini. Misalkan beda lagi sama nanti beda lagi. Intinya kita nginjak kelat ini pas ya. Nah, kalau sudah pas, ini untuk teleskopik steeringnya kita setel juga yang nyamannya di mana ya. Nah, misalkan saya kepingin agak ke atas ini. Kalau udah selesai di lock ya. Misalkan seperti ini atau misalkan seperti ini, silahkan. Yang nyaman yang mana. Kalau sudah merasa nyaman baru pasang safety belt untuk keselamatan, jangan lupa ya. Penting sekali. Jangan mengoperasikan unit tanpa menggunakan safety belt. Nah, setelah kita pasang jok kemudinya terasa nyaman, kita kontak on dulu ya, bukan start ya, hanya kontak on saja. Nah, kalau sudah dikontak on, pasti di sini akan ada nyala indikator panel-panelnya. Ini oily engine belum berfungsi. Kenapa? Karena pompa oli belum bekerja, belum dilakukan starting. Kalau kita starting nanti ini harus mati. Kalau nyala Pak, ya harus segera matikan unit. Ya nggak boleh idle, bisa ngecim nanti. Karena berhubungan dengan oli. Nah, jadi perlakuannya adalah pada saat Anda bekerja, indikator oil pressure ini nyala, maka harus segera berhenti, netralkan parking brake dan matikan engine segera. Terus kemudian di sini ada gambarnya, ini ada gambar low atau kalau gambar ini kura-kura. Ya, kalau kecepatan tinggi kelinci. Nah, pakai ini namanya ringcing. Jangan lupa untuk ngawal start harus pakai transmisi terendah. Nah, jadi kita harus pakai mode low atau kura-kura. Ini parking brake menyala, berarti otomatis parking brake sedang aktif. Ini adalah indikator silakan. brake ya, tekanan udara. Terus di sini ini adalah tangki tadi, tangki depan, tangki belakang. Kalau di antara merah itu jangan dioperasikan dulu, ya. Jadi nanti setelah running ini harus dipastikan di antara angka 6 sampai 9. Garis-garis ini mewakili ya. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10, 11 tuh biasanya nanti akan buang sendiri. Pernah melihat ya, ada suara cus. Nah, berarti ini tekanan anginnya melebihi. Kalau kurang jangan dioperasikan. Nanti fungsi rem itu tidak maksimal. Bahkan transmisi juga tidak mau masuk, rem kaki juga nggak berfungsi karena kita menggunakan sistem udara ya, air system. Nah, setelah itu kita pastikan transmisi netral. Caranya bagaimana? Goyang aja kiri dan kanan untuk memastikan. Jangan maju dan mundur malah masuk nanti ya. Pastikan transmisi netral, pastikan parking brake terpasang, dipegang sambil melihat di sini. Kalau dia nyala pasti tidak terpasang ya. Baru klakson 1 kali. Baru lakukan starting engine. Nah, pada saat di starting engine masih melihat instrumen panel, dipastikan indikator oli harus mati. Ya, tadi kan nyala tadi. Iya. Nah, sekarang harus mati, wajib. Berarti pompanya normal, ya. Pelumasannya normal. Pak, saya kerja, tadi mati Pak, ternyata nyala. Apa yang Anda lakukan? Stop, segera dan matikan engine. Berhubungan dengan pelumasan. Pak, ini masih nyala Pak, aman. Berarti parking brake sampean masih aktif. Ya. Ini tekanan udaranya Pak, ya berarti ini harus diisi dulu, ya, harus idle. Kalau perlu RPM-nya naikkan di area warna hijau, nah seperti ini, biar cepat ngisi dia. Nah, ini masih nyala. Nanti kalau dia udah tidak di merah, dia akan mati sendiri nih, ya, warninya ini. Jangan terlalu tinggi RPM-nya ya. Area warna hijau. Misalkan kalau nyalakan AC RPM-nya kecil aja. Nyala ya? Nyala. Oke.
kita belum boleh bergerak nih. Karena apa? Jarumnya masih di merah. Makanya jangan terlalu banyak menggunakan rem kaki, gunakan seperlunya saja. Nah, takutnya di tanjakan nanti sering ngerem tanjakan, kalau anginnya merah, parking brake ini nggak berfungsi, bisa nyelonong dia. Makanya hati-hati ya. Sudah mati ya? Mati? Tadi ada kan? Merah? Nah, karena apa? Dia sudah di Putih. angka yang aman, 6 sampai 9. Kalau bisa di angka 9, itu angka amannya. Pada saat kita melakukan pengereman, maka dia akan turun. Pada saat kita jalan, dia ngisi sendiri otomatis. Kelebihan dia akan buang sendiri. Tapi kalau sering menggunakan rem jos, turunnya cepat, ngisinya lambat. Kalau ngisi lambat bagaimana Pak? Berhenti yang tempat aman, netral, parking brake, idle. Atau naikkan RPM di area hijau, RPM 1200 Ada lah. indikator juga Pak nyala kalau seumpamanya dia tidak mau ngisi. Oh ya, yang tadi, yang di sini tadi. Itu nyala. Nyala, otomatis bunyi atau nyala, ya. Segera berhenti, isi dulu. Nah, ini kan ngisi udara ini, yang di tangki sampai drain tadi, ya. Ini dasarnya dulu, nggak usah gerak dulu, gampang itu, gampang. Yang penting paham dulu ya. Sudah misalkan, nah ini angka 9 ya. Sudah. Nah sekarang sebelum bekerja jangan buru-buru Pak. Pertama adalah kita catat HM-nya dulu. Karena ini untuk pelaporan, misalkan itu timesheet ya, pengisian timesheet. Nah timesheet operatornya. Nah misalkan ini nanti ngisinya di sini HM awal, ya. HM awal misalkan berapa itu? 1, 2, 3, 4. 1577 Oke. 0. HM awal. Nanti HM akhirnya setelah selesai Operasi. dicatat, jangan lupa. Misalkan di sini hari dan tanggal, namanya misalkan contoh, nggak apa-apa tulis aja. Sama siapa namanya? Karir. Tulis di sini isi. Nah, sambil latihan. Semuanya ya dilihat. Iya, Pak. Sana aja kamera. Diisi dulu nama. Yang paling penting adalah data HM-nya, Pak. Karena pemakaian unit ini pelaporannya adalah HM tadi. Tanggal 6. 10. Nah, tulis aja. Ya, 2604 WT depannya. Oke. Setelah itu, kode alat muatnya nggak usah. Area kerja, misalkan sampai nyiramnya di mana? Di panel 1 misalkan, tulis saja misalkan panel 1. Ini contoh aja. Nanti dibawa ini ya. Sudah? Ini nanti ngisinya belakangan. Paraf operator ini tanda tangan sampean. Tanda tangan dulu. Nah, misalkan ini sekarang jam berapa nih? Jam 7.55. Berarti cari jam 7 mana nih? 7. Nah, di sini menitnya tulis 55 di sini. Tulis 55. Apa-apa yang kecil enggak apa-apa. Di sini P2H. Nah, ini adalah keterangan kita ya. Ini jamnya, ini menitnya. Keterangan P2H. Nanti jam 8 juga gitu, kita ngapain? Nyiram misalkan di sini. Menitnya berapa? Nyiram panel misalkan. Kita urut aja, ini masih jam 7. Seperti ini ngisinya, Pak, ya. Nah, ada yang ditanyakan? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, langsung saja. Nah, silakan. Nah, taruh aja di sini pulpennya. Pulpen siapa tadi? Oh, pulpen di sini ya. Nah, setelah selesai, anggap aja ini sudah selesai kan? Ini belum ready. Dipastikan dulu suara engine ada kelainan nggak ini? Aman toh? Tidak normal ya. Nah, warna gas buang bisa dilihat dari spion. Normal toh? Kalau normal, jangan lupa lampu kerja dinyalakan. Misalkan suara engine kasar, berarti masih belum normal, laporkan. Warna gas buang warnanya hitam atau keputih-putihan, dilaporkan. Kalau sudah aman semua, nyalakan lampu kerja. Nah, di sini ya, 2 kali. Ini pertama adalah lampu kota, yang klik kedua adalah lampu kerja. Saya ulang kembali, posisinya off ini. Ini hanya lampu kota, dua-duanya Pak. Nah, ini baru lampu kerja. Baru lampu rotari. Rotari kita pakai yang tombol ini ya. Nih. Ya. Kita klik ke atas.
Nah itu nyala itu. Kalau ke bawah mati ya. Nah, modifikasi aja nih. Tempatnya belum tentu sama nanti di tempat yang lain ya. Kita nyalakan. Jangan lupa dipastikan dulu. Setelah semua lampu kerja nyala, lampu rotari nyala, radionya segera diaktifkan. Kita harus pastikan channel area kerja kita. Lapor sudah Sanggama ya, aku mau dengar 40 itu nah. Kita di sini pakai Pro 1 ya. 24 tos yang panjang. Kalau di IS kita harus pakai channel sesuai yang ditentukan di sana. Pro 2. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kita akan lakukan gerakan dasar dulu ya. Gerakan dasarnya adalah kita sebelum mau menggerakkan unit itu adalah klakson dua kali untuk memastikan orang sekitar bahwa mengetahui unit ini akan melakukan gerakan maju. Kalau mundur berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kita klakson 2 kali. Berarti saya akan melakukan gerakan maju. Ini posisi netral, hanya ditempel saja, nggak usah pakai tenaga, pakai persen. Sudah merasa nempel, masukkan ke depan. Pasti ya, transmisi 1. Ya, RPM-nya naikkan sedikit. Ininya belakangan ini. Nah, kalau kayak gitu mundur, ada nggak mundur tadi? Nah, itu kombinasi ya. Nah, santai, gasnya santai aja. Amankan dulu, saudara. Nah kalau mau berhenti juga gitu, rem dulu sedikit. Ngeremnya jangan langsung mengejut ya. Sedikit, kalau sudah mau berhenti, koplingnya diinjak mentok. Nah, steeringnya lurus, udah full. Nah, berhentinya harus semut ya, jangan kasar, baru netral. Goyang lagi kanan dan kiri, dipastikan netral, lepas remnya jangan dulu sebelum parking brake diangkat. Silahkan diangkat kaki aman. Kira-kira seperti itu. Dan harus selalu dipastikan anginnya aman ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Mungkin terkait transmisi ya, saya akan jelaskan. Jadi transmisi di sini nggak usah dihafalkan semua. Sampai lihat dulu di sini. Ini gambarnya seperti ini. Kita pakai low dulu. Pelajari low dulu. Low itu ada 1, 2, 3 dan 4. Ruangnya hanya seperti ini. Jadi untuk memasukkan gigi 1 itu hanya ditempel saja ke kiri. Terasa nempel, masukkan. Pasti 1 dia. Jangan ditekan. Kalau ditekan begini malah salah. Kapan ditekan? Pada saat akan lakukan gerakan mundur. Kalau sudah jalan, ya sudah. 1. Nah, misalkan seperti ini. 2 misalkan. Nah, misalkan 2. Tempel. Ditempel saja pakai rasa. Baru. Ya. Terus kalau 3. Netral, tempel ke 4. Ya, itu seperti itu. Kalau mundur baru ditekan. Jangan ditempel, kalau ditempel hanya 1 kan? Iya, Pak. Kalau Pak saya mau mundur, injak koplingnya mentok ya, nggak boleh separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nggak mau dia, bunyi nanti. Nah, saya tekan ke kiri, mentok, baru saya majukan ke depan. Ini mundur, ya. Naikkan RPM dulu. Jadi ada suara engine, ininya dilepas, koplingnya juga dilepas santai. Nah, kalau udah lepas kakinya. Nah, ya. Seperti itu. Jangan, bukan begini maksudnya, artinya saya cuma tahu. Taruh aja sebelah. Ya. Jadi kopling itu nggak boleh kaki itu nempel terus. Nanti kelatnya bisa habis. Kalau udah habis kelatnya susah masuk gigi. Biasanya bau nanti. Seperti itu ya. Saya mau maju, ya sudah. Kalau mau berhenti, lepas gasnya, kopling dulu. Nah, baru rem, kaki, semut, netralkan. Pastikan netral. Pasang parking brake. Pas. Saya mau maju Pak, ya sudah. Injak kopling yang mentok, jangan ragu-ragu. Masukkan gigi 1, sambil digas sedikit, sambil dilepas, kombinasi ya. Nah, santai, gasnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak langsung lari gitu. Pakai perasaan, biar nggak saya lepas aja nggak mati. Nah. Kaki saya dua-duanya di sini. Ya. Karena kita pakai engine di diesel. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kalau cukup, mungkin kita akan langsung mengarah ke sana, latihan gerak di sana. Jadi jangan dihafalkan semua transmisinya. 1, 2, 3, 4. 1 dan 2 hanya ditempel ke kiri. 3 dan 4 ditempel ke kanan.
Itu sampai tahu. Pak siapa sana? Tutup aja kacanya. Kita gerdas di sana. Itu satu. Terima kasih. Bang. Iya, Pak. Nah, ini rambu-rambunya harus kita prioritas ya. Nggak wajib stop. Lihat kanan dan kiri. Kalau stop harus berhenti ya. Aman nggak? Aman, Pak. Aman. Nah, ini saya rem nggak saya kopling nggak mati nih gigi satu. Nah, ya kan? Oh iya. Santai. Makanya kopling itu hanya digunakan seperlunya saja. Jangan bergantung sama kopling. Kalau mau menggunakan kopling kapan? Pada saat mau nambah gigi. Nambah gigi gunakan RPM warna hijau. Naikkan dulu. Selama di arah hijau aman. Suara engine kita dengarkan. Oh, ini waktunya nambah. Rencananya saya mau nambah, silakan injak koplingnya. Masukkan gigi 2, netral, tempel, masukkan, santai sampai masuk. Baru lepas koplingnya santai. Nah, ini sudah dua. Naikkan RPM lagi. Saya mau ke 3. Saya bayangkan dulu, oh berarti netral tempelnya ke kanan, ke depan. Karena di sini 3, di situ. Ya kan? Gas. Netral ditempel ke kanan, masukkan ke Depan. sampai masuk. Jangan dilepas koplingnya. Baru kalau udah masuk lepas. Kalau belum masuk jangan ya. Oh, ini 1. Silakan diperhatikan ya. Naikkan dulu RPM. 3. 4. Netral ditempel saja, masukkan. Pasti 4. Nggak usah bingung ya. Nah, nanti 5-nya belajarnya belakangan, pakai 4 dulu ya. Jadi saya mau pakai 5, jadi saya ganti angka 1 itu jadi 5. Kita naikkan dulu begini. Gambar kelinci. Saya mau pakai 5. Sama, netral, tempel ke kiri, masukkan ke depan. Pasti 5 ini. Saya mau pakai 6 ya, netral, tempel, nggak usah lihat ngapain. Lihatnya ke depan sama spion saja. Ya. Jadi ini nanti dipahami dulu, dilihat, nggak apa-apa pada saat memahami. Kalau udah jalan jangan dilihat, pakai perasaan Pak. Itu keteknya Pak pas netral. Oh nggak apa-apa ini biar jalan gini sama ketik gini nggak apa-apa. Ya, masalah. Biar naik Perlunya saja. biar injak kopling Pak ya. Nggak usah. Nah, misalkan ini saya mau ganti gigi low ya. Nah, rem dulu kecepatannya harus sesuai karena pakai low. Nah, kira-kira segini, cetek aja. Nggak apa-apa, ini nggak pakai apa-apa. Nah, ya kan? Nggak masalah dia. Misalkan saya mau pakai gigi 4 misalkan, netral, nah masukkan. Ini sudah 4 ini. Ngetek sekarang diketek pun nggak apa-apa. Saya mau 5 nih, oh nggak jadi Pak, ya udah balikin lagi nggak jadi. Ya, ini namanya renceng. Hanya untuk merubah posisi 1 jadi 5. Dari low ke high. Nanti kita latihannya hanya maju dan mundur, nggak usah laju-laju. Gigi 1, gigi 2 ya, pahami dulu. Ini adalah fungsi remnya. Tarik ke belakang, ini namanya exhaust brake. Lepas. Gunakan kapan? Seperlunya saja, supaya RPM-nya nggak melebihi hijau. Ini kan udah mau hijau nih, tarik. Ya, kalau sudah di hijau lepas. Sudah sesuai dengan seperlunya saja Pak. Jangan berlebihan. Kata Pak Ustadz, kalau berlebihan itu nggak baik. Ya, makan ayam bakar enak kan? Tapi kalau kebanyakan sakit nanti perut. Seperlunya saja. Tanya Pak Ustadz itu guru saya. Jadi relax, enjoy, jangan tegang. Kalau tegang pasti akan salah semua. Santai. Ini kakinya udah nganggur semua nih. Nah, jangan lupa lihat spion kalau mau belok lampu seinnya dinyalakan. Aman, sudah aman, belok aja. Paling enak Pak, belajar pakai Hino ini kuncinya untuk semua unit build ya. Semen bisa di Hino, insya Allah unit atasnya lagi lebih mudah. Amin. Ini kan otomatis saya mau nambah nih, ketek aja dulu. Nah, ya, ketek ke atas. Baru rem sedikit karena jalannya lobang. Masukkan 5 misalkan. Ini 5, 6. Rem sedikit, dibantu rem sedikit ya kalau jalannya turun ya. Ini 6. Nanti sampai nadanya 1 sampai 4 saja, nggak usah laju lagi. Selama di hijau nggak usah. Pak saya mau exhaust nggak apa-apa, sudah 2000.
nggak boleh lewat ya Pak? Ya jangan. Sebenarnya kalau lewat di sini nggak apa-apa, toleransi. Intinya nggak boleh ke merah. Ya. Di putih ini saja sudah kita harus melakukan pengereman. Kalau ke merah namanya overrunning, bisa jebol engine-nya nanti ya. Pada saat kita bekerja, pastikan di area warna hijau. Gigi berapapun itu, 1, 2, 3 sampai gigi 8 itu harus area hijau. Selama di area hijau nggak usah nambahin, nggak usah dikurangin, berarti pas. Transmisinya pas dengan kondisi jalan. Contohnya misalkan nggak pas bagaimana Pak? Misalkan ini nah ini kan mau turun di hijau, berarti nggak pas ini, berarti harus saya kurangi. Berarti saya harus pakai supaya ke hijau, berarti mungkin 4. Harus dirasakan ya. Kurang habis banyak itu depan Berarti kanan pas itu masih dengan tinggi. kecepatan segini pas. Mau nambah, naikkan dulu gasnya supaya dia melewatin. Kalau udah lewat hijau, nah baru tambah giginya ya. Kalau nggak mau nambah 1.500 ini bagus. Kita bisa melihat di sini, bisa mendengar suara. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Alhamdulillah. Untuk panel fuelnya Pak? Belum deh. Oh ya, fuel. Sama Oke. suhu Pak? Suhu, baik. Nanti kita akan berhenti di sana ya. Kita berhentinya cari tempat yang aman dulu. Ada. Akhiran. Pintunya kurang rapat tuh. Buka langsung tutup lagi. Kita latihan di atas. Temperatur. Misalkan nggak kuat ya, turunkan dulu. Kan tadi begini, misalkan ini nggak kuat, turunkan dulu, oper giginya. Nah, misalkan pakai 3, harus koplingnya harus mentok ya. Nah, santai, relax. Tadi ada bunyi itu nggak boleh, harus ini koplingnya kayaknya kurang kentut. RPM-nya kalau naik tambahin lagi, koplingnya harus mentok ya, karena tadi kurang sedikit aja bunyi krek. Jangan sampai ada bunyi. Dan memasukkan gigi harus yakin ya, misalkan seperti ini, saya mau memasukkan gigi, injak kopling yang mentok, masukkan dulu sampai masuk, baru lepas kopling. Kalau belum yakin masuk, jangan dilepas kopling, dia akan bunyi krak. Itu kalau memasukkan mesinnya itu lepas gas kah Pak? Ya, iya. Kalau sampai masukkan gigi, Gasnya dilepas. ya dikendorin lah gasnya, jangan tinggi-tinggi ya. Sudah pakai 3, ya udah di sini dioper, nah, dimasukkan. Misalkan di sini ya. Langsung Bapak digoyang aja. Rahmat bawa ke tempat nggak Pak? Iya Mas, bawa 04 nih. Oh, berarti rapat ke panel saya ini. Yang mana? Tempat 1 Pak. Oh yang 41, ini 04-nya sementara tak pakai untuk training ya Kang? Kalau kamu itu kan? Ini yang buriku ya, yang buriku. Waduh. 04 pakai untuk training, 5 siswa aja untuk gerakan dasar. Nah kalau misalkan nggak mau nambah ya udah RPM-nya di sini aja, dijaga di hijau. Ya. Kita merayap ini, jangan ngoper, banyak ngoper di tanjakan.
Ini low berapa, Pak? Sini, Iya. gigi 3 ini. Low ya 3 ya. Ya low. Kalau 1, 2, 3, 4 itu low. 5, 6, 7, 8 itu adalah High. high. Kita nanti latihannya di low dulu aja. Dan tanjakan pun wajib low ya. Kalau dia muatan, Pak, Muatan. biasanya pakai berapa, Pak? Low-nya? Biasanya kuat. Low masih bisa naik, Pak ya? Nah, kalau sini 2 ya. Nanti bisa ngerasakan. Oh. Pakai 2 ini. Pakai 2. Kalau muatan, Pak ya? Ya. Tergantung unitnya juga. Nah, ada yang powernya kuat 3 bisa naik gitu. Ya. Kan kita bisa merasakan kalau RPM-nya turun berarti harus dikurangin di Kalau RPM-nya ini kan stabil nih. Di hijau nggak usah dikurangin. Latihan di mana kita? Situ ya. Ini tempat kita ya, PPA ya? Iya. Di spesial ke sana di spesial lama juga, Pak. Mana? Ke depan sana. Nggak ada kegiatan di sana. DJ kayaknya Pak. Hah? Sana aja Pak, ini kayaknya bukan PPA lagi. Oh, ini ya, KJP. Kemana kita? Nah, gas aja sampai hijau lebih, berarti nambah ya. Nah. Cari yang rata dulu, di mana tempat rata? Di sana itu. Oh, ini area mes nih. Iya, Pak. Kemana kita? Latihan di sini aja ya. Nah kalau berhenti ya udah jangan buru-buru kopling. Nah berhenti nggak mati dia. Injak rem, injak koplingnya mentok, remnya sedikit sampai berhenti total. Pastikan netral, nah kanan dan kiri pasang baru. Jangan buru-buru baru dilepas. Ini masih high kan? Turun Iya, Pak. nggak apa-apa. Low. Ada yang ditanyakan? Oh, setelah misalkan selesai parkir ya, kan idle dulu tidak boleh lebih dari 5 Menit. menit. Nah, ini kan sambil berhenti nih idle nih. Matikan lampu kerja. Matikan rotari. Ya. Langsung, Pak. Kemudian matikan AC. Nah, baru matikan radio. Otomatis kita mematikan semua fungsi panel itu kurang dari 5 menit. Catat HM akhirnya di timesheet tadi. Misalkan ini HM akhirnya misalkan di situ berapa? 15770.5 ya misalkan. Terus di sini, Pak. 15770.5 baru sampean matikan unit. Nah, setelah matikan unit sampean turun mengelilingi unit dipastikan tidak ada kebocoran lagi ya. Setelah itu meminta tanda tangan ke pengawas. Di sini tanda tangan pengawasnya. Ini untuk pelaporan penggunaan unit berapa lama. Oh, saya pakai tadi 10 jam misalkan. Jangan lupa itu merahnya diambil dulu setelah ditandatangan pengawas. Ini kan ada 3 rangkap nih. Iya, Pak. Merahnya sampean ambil untuk bukti sampean. Yang putih dan kuning itu diserahkan ke pengawasnya untuk didata di pemakaian unit. Ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Mungkin ini ada tambahan tadi, ada teman-teman tanya tadi. Pak, indikator fuel. Nah, indikator fuel kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah speedometer ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui kecepatan unit, kecepatan berapa kita sekarang ini. Ini adalah tangki udara depan, tangki udara belakang ya, front dan rear. Yang paling aman adalah di angka 6 dan 9 sampai 9, 6 sampai 9. Kalau ini aman apa enggak ini? Aman, Pak. Aman ya, selama dia enggak di Merah. merah. Terus kemudian ini adalah namanya tachometer. Ya, untuk mengetahui putaran engine per menit ya. Jadi area aman untuk kerja itu adalah 1000 sampai 2000. Area hijau. Nanti beda lagi di unit yang lain, kita bicara di hino ya. Pada saat RPM-nya ini turun dari hijau, maka transmisi harus dikurangi. Pada saat RPM-nya melebihi 2000, transmisinya harus ditambah. Pak, kalau nggak mau nambah ya berarti harus menggunakan exhaust brake. Supaya apa? Supaya RPM-nya kembali di antara area hijau. Paham ya? Terus ini adalah
indikator fuel. Ya. Ini kan ada gambarnya fuel nih. Iya. E itu empty, kosong. F itu adalah full. Nah, jadi ini fuelnya gimana? Setengah. Berarti masih aman ya. Iya, masih. Jadi jangan sampai di area merah. Sebelum merah misalkan tinggal 2 garis atau 1 garis, itu harus segera diisi. Karena nanti kalau nggak diisi dia bisa engine hunting atau bahasanya itu masuk angin. Kalau udah masuk angin biar diisi fuel nggak bisa setar dia. Ya, harus melibatkan mekanik ya untuk membuang angin pada fuel sistemnya tadi. Makanya tugas operator itu harus melaporkan dan melakukan pengisian. Jangan sampai fuelnya itu di area merah. Terus kemudian ini ada temperatur suhu pendingin ya. Ini kan ada gambarnya termometer nih. Nah, artinya di sini kalau ke merah itu harus segera berhentikan unit, netral, pasang parking brake, dan harus di idle, jangan langsung dimatikan kalau yang ini. Kalau yang ini berbeda, ini harus segera dimatikan. Kalau kita kerja ini nyala harus dimatikan. Tapi kalau yang ini idle, terus kemudian RPM-nya naikkan kayak ngisi angin tadi. Nah, yang penting prei semua ya, netral. Naikkan di 1200 sehingga membantu pendinginan. Ya. Kalau dimatikan kipasnya muter nggak? Nggak muter. Nah, siapa yang dinginkan? Sedangkan kalau panas kan butuh didinginkan. Nah, makanya harus idle, nggak boleh dimatikan. Pak, kalau nggak mau turun ya sudah, minimal kita sudah ada tindakan awal, segera laporkan mekanik untuk dilakukan pengecekan. Sudah? Ada lagi tambahan mungkin pertanyaan dari Mas sampean atau teman-teman yang lainnya? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, Nanti kalau ada yang kurang dipaham nanti ditanyakan lagi. oke, nanti langsung tanyakan ke saya. Nah, hari ini pagi ini kita akan latihan saja gerakan dasar pakai transmisi 1 dan 2. Maju, mundur, manuver ya. Kita pahami dulu transmisinya seperti ini. Jangan dihafalkan semua, nanti bingung. Kita kalau pakai low ini tutup aja. Berarti kita hanya pakai 1, 2, 3 dan 4 ya. Kapan digunakan reverse atau mundur dan gigi C atau crawler ini? Pada saat unit berhenti. Makanya nggak usah ditekan. Kecuali berhenti ya, mau mundur ditekan. Kalau hanya mindahkan transmisi itu hanya ditempel saja. Dirasakan. Ini kalau bisa ditanya Pak? Ya. Kalau C ini untuk apa? C itu crawler, gigi paling rendah. Pada saat sampai tanjakan itu nggak kuat atau gagal speed, itu bisa kita mulai dari gigi C ya, kuat ya. Oh iya. Ya. Naik dia walaupun pelan. Tetap ya, kalau pelan ya jangan buru-buru, RPM-nya ya harus dijaga di 1500. Jangan udah pelan gasnya tinggi. Nah itu salah ya. Yang sudah merayap aja sampai ketemu jalan yang rata, datar, boleh menambahkan transmisi ke berikutnya ya. Merayap, ikutin aja. Saya ulang kembali, kenapa diikutin? Pasti otomatis areanya hijau, area ekonomis ya. Apa saya mau tes lagi maju? Saya tes lagi? Iya Pak. Oke, awal starting saya ulang kembali. Jadi awal starting adalah setel jok kemudi, pasang safety belt ya, pastikan nyaman. Kemudian kontak on. Hanya kontak on saja, melihat instrumen panel, kemudian pastikan netral dengan cara goyang kanan dan kiri. Parking brake terpasang sambil melihat instrumen panel. Kalau sudah aman, tengok kanan, tengok kiri, aman. Klakson berapa kali? 1. Karena sudah aman. Coba sama nggak ngecek ini tadi, giginya masuk bisa maju tadi. Iya Pak. Aman. Kalau sudah aman, nyalakan AC. Misalkan lampu kerja, lampu rotari, ya, radio. Sambil ngecek warna gas buang, suara engine tidak ada kelainan ya. Kalau sudah nggak ada kelainan, injak koplingnya jangan ragu-ragu, mentok. Kalau nggak mau masuk misalkan, ya udah lepas lagi, injak lagi, ya. Nggak mau masuk lagi Pak, ya berhenti lagi, injak lagi, misalkan. Nah, masukkan gigi, klakson 2 kali, gas dulu. Ini kombinasi dengan kopling. Nah, supaya nggak ada gerakan mundur. Kalau sama lepas parking brake dulu, bisa mundur unitnya nanti kalau ditanjakan ya. Jangan ada gerakan mundur. Nah, ini kan area hijau, nggak usah ditambah. Kalau mau nambah Pak, naikkan dulu.
Sampai masuk baru lepas koplingnya. Ya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Sini Pak, Ya. misalnya dari gigi high, misalnya dari 8 mau ke 3 itu bisa diloncat. Jangan. Nggak bisa ya? Nggak boleh loncat Oh. ya. Makanya kita pelajari pelan-pelan. Loncat 8 ke 3. Itu nanti RPM-nya kaget itu. Jadi bisa-bisa lari ke merah, jebol engine-nya. Sama kayak Sahan pernah nggak naik motor yang pakai kopling? Iya. Pak. Pernah? Coba sampai habis laju turunan gigi 5 misalkan. Gigi ya 5 ya. Terus sama kopling sama masukkan satu. Sama lepas. Jebol nggak itu? Sama, makanya nggak boleh loncat. Caranya bagaimana? Sama kayak motor tuh, turunan kayak gigi 4 kopling dulu, kurangin 3, lepas koplingnya. Sudah berkurang, kurangin lagi ke 2, lepas lagi koplingnya. Bertahap. Kalau ini sampai overrunning bisa jebol. Ya mantap pertanyaannya, terima kasih Mas untuk semuanya ya, supaya lebih paham lagi. Jangan malu-malu tanya ke saya. Ada lagi yang ditanyakan? Saya malah senang yang banyak tanya itu untuk ilmunya bersama-sama. Cukup? Cukup saya matikan ini, langsung dites. Siapa dulu? Apa tuh? Nggak usah ragu-ragu ya, saya ada di samping sampean. Silakan. Saya matikan dulu. Rasa apa? Jangan lupa sebelum matikan engine harus semua mas